Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video terkait bangun rumah dan renovasi. Sahabat PU, saat ini saya sedang berada di BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan. Proyek bangun rumah dari nol. Saat ini sudah memasuki ke tahap pekerjaan finishing dinding bata merahnya. Tidak lain tidak bukan, finishing tersebut adalah pekerjaan plesteran dan acian. Dan kita akan membahas terkait hal tersebut. Oke, selamat menyaksikan. Sahabat PU, seperti pada proyek-proyek saya yang lain, bahwa ketika rumah atau ketika proyek yang sedang kita kerjakan itu atapnya sudah terpasang ya, atau strukturnya sudah selesai 100%, maka sudah mulai menginjak ke pekerjaan finishing. Nah, finishing tersebut itu dilaksanakan ya, yang pertama bagian luarnya dulu ya, kemudian masuk ke bagian dalam ya. Kemudian ketika sampai di dalam, maka bagian atasnya dulu yang di-finish, kemudian turun ke bawah. Lambat laun gitu ya. Kemudian turun ke bawah. Ini adalah posisi paling atas dari rumah ini, sahabat PU. Nah, pekerjaan plesteran dan acian yang sekarang sedang dilakukan ini adalah pada area atap ya, atau pada area loteng, atau pada area sopi-sopi dari rumah ini, sahabat PU. Nah, untuk pasangan dinding yang berada di sini, baik pasangan dinding kamar-kamarnya maupun pasangan dinding sopi-sopinya, di depan itu adalah sopi-sopi, bagian belakang ini juga sopi-sopi ya, itu mempergunakan pasangan bata merah. Nah, pasangan bata merah seperti ini. Pasangan bata merah ini kemudian karena memang tidak untuk diekspos ya, sahabat PU, kemudian kami lapisi dengan lapisan plesteran. Nah, plesteran ini ya. Nih contohnya nih. Ini terlihat jelas ya. Jadi lapis pertama itu ada pasangan bata merah ya. Kemudian lapis berikutnya itu ada pekerjaan plesteran. Kemudian lapis berikutnya itu ada pekerjaan acian. Nah, nanti ada pekerjaan pengecatan ya. Jadi pertama adalah pasangan dinding bata merah, kemudian di plester, kemudian di aci, nanti yang terakhir akan dicat. Seperti itu. Nah, dinding bata merah ini ya, itu sebelum masuk ke dalam pekerjaan plesteran, itu yang pertama adalah dibuat kelabangan terlebih dahulu. Nah, ini ada bekas kelabangan ya, atau kop-kopan. Nah, kemudian diberi unting-unting ya, atau waterpass itu juga bisa untuk mengatur kerataan dan juga ketegakan dari plesteran yang sedang kita buat. Dengan plesteran yang bagus di awal, maka untuk pekerjaan aciannya akan lebih bagus ya. Seperti itu. Kelabangannya dibikin dulu ya. Jadi nggak boleh asal templok ya, harus dibikin kepalaan dulu ya, supaya benar-benar rata dan juga tegak. Kemudian baru diisi bagian tengahnya. Bagian tengahnya baru diisi. Nah, seperti yang terlihat di depan ini. Ini adalah tim yang sedang mengisi plesteran ya, yang kop atau kepalaan bagian kanan kirinya itu sudah dibuat sebelumnya dan sudah kering, maka tinggal diisi bagian dalamnya. Nah, pengisian ini itu dilakukan dengan cara dilempar-lempar. Kemudian untuk jarak antar kop-kopan tersebut kisaran di 1 meter sampai 1,5 meter, atau bergantung dari lebar atau panjang gigar yang dipergunakan. Ya. Jadi tahap pertama bikin kop-kopan, kemudian berikutnya ketika kop-kopan tersebut sudah kering, masuk ke pekerjaan plesteran seperti yang terlihat di depan itu ya. Nah, kalau pekerjaan plesteran itu sudah kering, baru bisa masuk ke pekerjaan acian, yang mana harus tunggu kering dulu, baru bisa dilakukan pekerjaan acian. Nah,
Pekerjaan plesteran ini juga bisa menjadi tolak ukur seorang tukang, ya, skill dari tukang tersebut yang dapat membuat plesteran yang rata dan juga halus. Karena ini sudah masuk ke tahap finishing, jadi butuh tukang-tukang yang memiliki skill dan juga kerapihan supaya hasilnya bagus, sahabat TU. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Di bawah ini sebenarnya adalah dak lantai 2 ya, sahabat TU. Namun ini kami pergunakan untuk membuat adukan plesteran. Plesteran ini adukannya berupa campuran pasir dan semen yang kita aduk secara manual seperti ini dengan menggunakan cangkul, sahabat TU. Di bawah ini adalah para pembantu tukang yang mempersiapkan adukan plesteran menuju ke tukang-tukangnya untuk diaplikasikan ke dinding media kerja yang sudah siap. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan bahan pasir ya di sini. Sudah kita naikkan dari lantai 1 menuju ke lantai 2 ini ya. Kita kumpulkan di sini. Kemudian beberapa semen ya, tumpukan semen. Tuh, kita pakai semen gresik, sahabat TU. Kita juga sudah siapkan. Kemudian untuk tampungan airnya juga sudah kita siapkan ya dari bak plastik itu untuk menampung air. Kita naikkan air dengan menggunakan selang, sahabat TU. Kemudian diaduk, dicampur di sini antara semen dan pasir, sahabat TU. Sahabat PU bisa mempergunakan campuran kisaran di 1:6 ya, sahabat PU, untuk plesteran ini. Untuk area-area yang lebih lembab, sahabat PU bisa perbaiki atau lebih tingkatkan kualitasnya di 1:4 gitu. Itu bisa sahabat PU lakukan, sahabat PU. Nah, campuran antara pasir dengan semen tersebut ya, kemudian dicampur air dan diaduk dengan menggunakan cangkul seperti ini. Beberapa tukang juga ada yang nyaman mengaduk dengan mempergunakan skop ya, namun ada juga yang nyaman mengaduk dengan mempergunakan cangkul. Bergantung dari kebiasaannya masing-masing, sahabat PU. Ketika adukan tersebut yang ada di bawah sudah selesai, maka dimobilisasi menuju ke tukang-tukangnya masing-masing dengan ember-ember kecil seperti ini. Ini kalau di toko bangunan biasa disebut dengan ember cor, yang warnanya itu biasanya kalau nggak warna hijau ya warna orange. Nah, ini ember yang warna hijau, dulunya hijau, tapi sekarang sudah buluk karena kena semen ya. Yang masih bersih warna orange itu atau warna jingga itu yang model yang selain warna hijau. Sahabat PU di toko bangunan biasa disebut dengan ember cor gitu. Nah, kemudian setelah jadi adukan seperti ini tinggal didistribusikan ke tukang-tukangnya masing-masing sehingga siap untuk dijadikan plesteran seperti ini ya. Tuh, jadi pekerjaan atau metode ya atau rules atau manajemen pekerjaan di lapangan ini juga penting banget, sahabat PU. Kapan harus menaikkan material, kapan harus ngaduk, kapan harus membuat atau mempersiapkan media kerja, membagi tukangnya bagaimana, itu juga penting banget yang tidak diajarkan secara teoritis ya di sekolah maupun di kampus-kampus ya. Pekerjaan ini biasanya para mandor yang senior paham betul terkait dengan efektivitas pekerjaan tukang seperti ini. Nah, yang pada bagian sebelah kanan ini adalah plesteran dan acian yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini sudah jadi, sahabat PU. Ini pada dinding sopi-sopi juga. Ya, sudah kita plester dan kita aci. Nah, yang ada di depan ini, yang kelihatan tambalan-tambalan ini, dulunya adalah alat bantu kita ya untuk membuat pijakan-pijakan kerja. Nah, semacam ini nih, semacam yang ada di bawah ini. Ya, ketika pekerjaannya sudah selesai, kita tambal. Nah, apakah nanti hilang Pak Nugroho tambalan ini? Tentu. Nanti akan tertutup dengan cat dasar dan juga cat utamanya. Nah, sekarang tinggal berganti nih ke sisi yang sebelah sini. Sebelumnya tentu pasangan bata merah seperti ini ya. Sebelum plester dan juga aci, jangan lupa dipersiapkan untuk instalasi pipa konduit ya, atau instalasi listrik atau instalasi kabel yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi supaya tidak melakukan pembobokan atau pembongkaran dinding lagi. Jadi sudah harus ditanam terlebih dahulu untuk pipa-pipa konduitnya, sama PU. Nah, baru pekerjaan plesteran bisa masuk ya. Nah, ketika pekerjaan plesteran sudah selesai gitu ya, langsung bisa ditimpa dengan pekerjaan acian yang sedang dikerjakan di sebelah sini. Ini tim yang berada di depan ini sedang mengerjakan acian pada sisi dinding bagian atap dari rumah ini. Pekerjaan acian ini menggunakan material skim wall yang kita campur dengan semen hitam supaya elastisitasnya dapat dan juga
kerekatan atau kekuatannya juga dapat diaplikasikan dengan menggunakan roskam plastik atau bisa juga dengan roskam besi. Nah, yang mana kalau plasterannya sudah bagus, tentu aciannya juga dapat terbentuk dengan bagus, yaitu rata dan juga lurus atau tidak bergelombang seperti itu. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan bahasan mengenai finishing plesteran dan acian di rumah ini. Semoga menginspirasi ya sahabat PU. Saya Nugroho PU, terima kasih.